adalah pendiri bangsa sekaligus presiden pertama Soekarno yang mencetuskan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Berikut daftar sejumlah tokoh yang mengkritik pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Yang pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang kedua, ekonom senior Faisal Basri. Yang ketiga, ekonom senior Rizal Ramli. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Menengok sekilas sejarah pemindahan ibu kota, idenya pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Sementara kegagalan IKN ke Palangkaraya disebut sejarawan karena proyek Asian Games 1962 yang banyak memakan biaya, tenaga, dan pikiran. Kemudian wacana pemindahan selalu muncul pada presiden berikutnya. Wacana pemindahan selalu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengumuman dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara Senin 26 Agustus 2019. Nggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi, data, fakta-fakta lapangan yang matang. Pengumuman ini meski disetujui oleh mayoritas anggota DPR dan DPD yang notabene adalah MPR, namun berbagai penolakan atau tantangan muncul, lebih tepatnya ketidakyakinan dan kekhawatiran akan gagal, bahkan oleh para ahli ekonomi, mantan pejabat, politisi terkenal baik dalam dan luar negeri, kontra dan pertentangan dengan berbagai alasan dan alibi mulai dari pembiayaan, waktu yang tidak tepat, atau bahkan sentimen pribadi dan politik kepada Presiden Jokowi. Namun mengapa Jokowi terus maju dan yakin bahwa Indonesia mampu memindahkan ibu kota baru? Inilah beberapa analisa admin tentang jurus kecerdikan dan strategi tingkat dewa yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Yang pertama, Jokowi yakin permasalahan utama yang akan memastikan gagal adalah penghuni. Kalau dalam sudut pandang bisnis adalah konsumen. Jokowi kemudian mengatasinya dengan rencana memindahkan ASN PNS TNI Polri sebagai suatu kewajiban, kemudian mengesahkan peraturan, mekanisme, dan jadwal pemindahan. Strategi ini tidak dapat ditolak oleh ASN PNS sekaligus menjawab kekhawatiran calon investor dan investor, serta memastikan bahwa ibu kota baru ada penghuninya. Tercatat tahap awal pemindahan di tahun 2023 sampai 2024 sekitar 60.000 PNS ASN pindah ke ibu kota. Ditambah pekerja konstruksi sekitar 20.000, maka total akan ada 80.000 penghuni IKN di tahun 2024. Jumlah ini cukup menggiurkan bagi investor terkait kebutuhan hidup kumpulan manusia. Berbeda dengan pemindahan dan pembangunan kota baru negara lain atau kawasan lain yang gagal karena faktor ketersediaan konsumen atau penghuni, adalah tidak ada atau menunggu alias asumsi. Yang kedua, Jokowi juga berhasil melobi DPR dan DPD untuk penggunaan dana APBN dalam membangun infrastruktur dasar. Tahun 2022 hingga 2023 nilainya mencapai 43 triliun lebih dan ditargetkan tahun 2024 nilainya mencapai 57 triliun lebih. Banyak pengamat dan penentangnya yang menghitung bahwa total biaya minimal pemindahan ibu kota adalah 400 hingga 600 triliun. Jokowi dengan cerdik telah menyiapkan 57 triliun hingga masa akhir jabatannya Oktober 2024. Nilai ini setara dengan 10% dari nilai perkiraan para penentang ide pemindahan ibu kota.
Nilai ini pun dalam hitungan bisnis dinilai cukup untuk running atau memulai sebuah proyek fisik yang cukup mencolok. Dua kecerdikan inilah yang menurut admin telah berhasil meyakinkan para investor swasta dalam dan luar negeri agar masuk ikut membangun IKN sekaligus mematahkan pendapat para penentang. Pancingan dan tawaran yang menggiurkan juga dimasukkan sehingga hasilnya memasuki tahun 2023 tercatat lebih dari 100 investor tertarik masuk. 77 telah menyerahkan LOI dan 4 perusahaan pada posisi letter to proceed alias mulai bisa bekerja kemudian dilanjutkan membangun. Dari kecerdikan inilah terbentuk sebuah situasi dan kondisi yang memastikan kesuksesan awal membangun IKN. Dua kecerdikan Jokowi juga sulit dihindari oleh presiden berikutnya pengganti Jokowi untuk tidak melanjutkan, sulit menolak atau bahkan menggagalkan. Baik karena kondisi yang sudah dimulai maupun kekuatan hukum dan dukungan DPR DPD sebelumnya, karena dapat dipastikan presiden berikutnya adalah hasil koalisi yang sangat tergantung kekuatan suara koalisi untuk memutuskan sebuah kebijakan. Tantangan terbesar kecerdikan Jokowi menurut admin adalah pada level lapangan. Apakah aparatnya mampu bekerja dengan sistem ngebut? Sejauh ini di Januari 2023 beberapa bidang cukup bisa diajak ngebut, namun beberapa bidang keteteran. Pembangunan fisik meski terlihat ngebut namun belum cukup cepat jika dibandingkan dengan apa yang hendak dikehendaki Jokowi. Bidang keuangan sedikit lebih lambat realisasinya. Namun semua itu tampaknya pun akan tertutup ketika Juni 2024 minimal telah terjadi pemindahan ASN PNS dan penghuni di angka 50.000 penduduk. Apalagi jika ditambah pekerja konstruksi dan rentetan perumahan atau hunian pihak swasta yang ditargetkan mencapai 60.000. Menurut admin, angka 100.000 penduduk cukup untuk menghidupkan sebuah kota baru tahap awal dan sulit untuk dikatakan gagal. Dan menurut admin untuk mengejar hunian atau rumah tinggal perlu dilakukan dengan teknologi canggih untuk dapat mengejar jumlah maupun kecepatan waktu membangun. Teknologi printer 3 dimensi raksasa nampaknya diperlukan di akhir tahun 2023 jika ingin menyelamatkan atau mengatakan bahwa pemindahan ibu kota Nusantara berhasil. Bagaimana menurut Anda? Silakan luncurkan komentar dan pendapat Anda di kolom komentar secara logis dan tidak berdasarkan kebencian atau hal negatif lainnya.